Kalian udah berusaha sekuat tenaga, udah ngasih segalanya yang kalian punya, udah berjuang mati-matian, tapi hasilnya nggak pernah sesuai rencana. Hasilnya nggak pernah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalian tahu alasannya kenapa? Karena kalian berjuang sekuat tenaga. Padahal kan harusnya semakin keras kita berusaha, semakin bagus juga dong, semakin besar juga dong hasilnya. Tapi nyatanya nggak begitu Bapak Ibu. Di sini saya akan ngasih tahu kenapa berjuang sekuat tenaga, ngasih segalanya, ngasih 100% itu salah. Kalimat-kalimat penyemangat, semua kata motivasi, semua frase yang kita punya, itu semua omong kosong. Gue ngomong sama orang-orang, motivation is shit. Kesuksesan itu diraih dengan kerja keras. Kesuksesan itu harus ditempuh dengan jalan yang terjal. Itu semua bullshit, itu omong kosong. Simak baik-baik dan kalian akan tahu alasannya. Pernahkah kamu mendengar hukum 85? Hukum Pareto? Kurva terbalik Yerkes? Atau penelitian untuk mencari berapa persen rata-rata orang mendapatkan kesuksesannya dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Itu ada penelitiannya Bapak Ibu. Kita berjuang dengan titik darah penghabisan itu kurang tepat. Kita ngasih 100% itu kurang optimal. Oh, jadi berapa angka yang pasti? Nah, kita akan mulai membahas ini. Ketika kita membayangkan memberikan usaha 100% akan memberi hasil yang paling maksimal, kenyataannya tidak seperti itu. Justru, memberi 70-85% dari kapasitas kemampuan kita, itu adalah hasil yang bisa dicapai paling maksimal. Ingat, 70-85%. Kita jangan berjuang mati-matian, kita jangan bekerja terlalu keras, karena itu hasilnya malah akan menurun. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa berusaha keras, ngasih kemampuan kita 100% adalah cara untuk sukses. Padahal nggak seperti itu Bapak Ibu. Berusaha dengan sangat keras justru akan menjadi sebuah bumerang. Karena saat kita mendorong diri terlalu keras, tubuh dan otak kita itu akan kelelahan. Bisa cepat rusak. Tubuh dan otak kita tidak kuat menahan beban. Ini yang biasa disebut dengan efek overreaction. Is forcing Japan to take a hard look at its office culture. Secara sains, performa kita paling maksimal dalam melakukan sesuatu itu berada di antara 70-85% dari kapasitas kemampuan kita. Another fantastic mindset to run the endurance race of life, and it is follow the 85% rule. Kenapa bisa begitu? Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh hukum Yerkes-Dodson. Hukum ini menegaskan bahwa usaha yang terlalu tinggi itu akan mengurangi performa. Bukannya lebih produktif, kamu malah akan kehilangan kualitas. Semakin keras kita berusaha, persentase dampak negatif yang kita dapat malah akan semakin besar. Chance untuk stres makin tinggi, kita bisa overload dan bahkan bisa burnout. Dan itu sangat berbahaya sekali. Kita bisa putus asa, kita bisa depresi, kita bisa... Itu sangat berbahaya sekali ya. Makanya ya kita tahu banyak sekali anak-anak yang generasi sandwich terlalu memaksakan diri, akhirnya apa? Banyak yang stres. Nge-tweet ini itu, komentari orang, melampiaskan di internet. Semuanya jadi kena. Karena mungkin dia terlalu capek secara fisik maupun secara mental. Mungkin loh ya, kita juga nggak tahu. Nggak mungkin kita tanya, oh kamu ada masalah apa? Oh kita malah... Confirmation bias itu secara sederhananya adalah kita hanya mengambil informasi yang kita mau, yang kita pengen, yang kita butuhkan untuk membenarkan pendapat kita, untuk membenarkan argumen kita gitu loh. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. Kalian pernah dengar cerita tentang Alan Turing yang berhasil memecahkan kode Enigma?
Kalian pernah dengar kesuksesan Isaac Newton dalam menemukan hukum gravitasi? Atau kesuksesan Elon Musk dalam membuat usahanya? Flight directors go for launch. Atau Bill Gates atau siapapun itu. Biasanya kita selalu mendengar cerita orang-orang sukses itu dibumbui dengan kerja yang keras. Mereka bekerja siang malam, mereka tidur cuma 2-3 jam, mereka ngasih segalanya, mereka ngasih seluruh kemampuannya untuk ngelakuin hal itu. Tidak salah, tapi kurang tepat. Tidak salah, tapi kurang tepat. Mereka itu pasti juga mengistirahatkan tubuhnya. Mereka itu pasti juga melakukan hal yang dia sukai. Elon Musk itu, dia suka ngelakuin hal-hal yang random, ngelakuin hal yang aneh. Itu kan untuk menyeimbangkan antara kerja keras dan hal yang dia sukai. Let's take a look at a celebratory rally in Washington while Albert Einstein itu kan ada yang bilang dia tidur cuma berapa? Ada yang bilang 6 jam, ada yang bilang 3 jam. Albert Einstein itu tidur siang, bro. Banyak orang yang menganggap orang-orang jenius itu tidur hanya 2-3 jam. Mereka menghabiskan seluruh kehidupannya untuk meneliti, untuk melakukan hal yang ingin dia capai. Albert Einstein itu tidur siang loh. Sir Isaac Newton tidur siang. Bill Gates, Beethoven, Leonardo da Vinci. Mereka itu memiliki jam tidur teratur. Dan mereka juga memiliki hal-hal yang menyeimbangkan antara kerja dan keseharian mereka. Misal, membaca buku, bermain biola, melukis. Dia nggak memberikan porsi 100% kehidupannya untuk satu hal. Dia berjuang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi nggak 100% ngelakuin hal tersebut. Coba gini, kalau sebuah kesuksesan itu bisa ditempuh dengan kerja keras, harusnya udah ada ribuan orang yang sukses. Ini bukan soal kerja keras. Kalian pikir berapa banyak orang yang kerja keras di sini? Tukang becak itu kurang keras apa dalam bekerja? Ratusan tukang becak peserta konvoi kampanye calon wakil gubernur Jawa Timur mengancam akan membakar kaos berlogo pasangan. Kulit itu kurang keras apa dalam bekerja? Very positive. Kalau memang kunci kesuksesan adalah bekerja keras, harusnya mereka orang-orang yang sukses duluan. Tapi kan bukan itu. Kamu kira orang-orang di luar sana pada nggak kerja keras? Orang Jepang kurang bekerja keras kayak gimana? Sampai pada stres, sampai pada mereka kerja keras. Tapi kan nggak semuanya sukses. Kerja keras adalah kunci sukses. Lah kamu kira orang semua yang nggak sukses itu nggak kerja keras apa? Gitu. Kalau ada 100 orang kerja keras, yang sukses 2, berarti kerja keras bukan kunci sukses. Gitu. Mostly based on skill, experience, and hard work, but also, say, 5% as a result of luck. Kerja keras itu menentukan kesuksesan kita. Itu kan cuma frasa ya yang digunakan untuk menyemangati kita. Biar kita termotivasi. Oh ini loh, ada keywordnya. Kalau ingin sukses itu kerja keras. Ini kuncinya. Gitu. Padahal nggak seperti itu. Tuh, kalau mau dipakai silahkan, nggak apa-apa. Itu juga oke. Silahkan mau pakai cara yang seperti itu, tapi presentasinya turun, atau pakai cara yang efektif. Take that off. What are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Universe has brought us the Dragon Warrior. What? So you see, luck is in our nature. It's in our DNA. It's in our genes. It's in our cells running through our veins. Matriks yang membentuk kesuksesan itu adalah keberuntungan dan usaha. Keberuntungan nomor 1, Bapak Ibu. Lalu diikuti usaha. Banyak yang nggak setuju dengan ini, banyak yang nggak suka dengan hal ini. Tapi ya kenyataannya seperti itu. Keberuntungan plus usaha menghasilkan kesuksesan. Ya, kunci sukses adalah kebetulan sebetulnya. Kalau mau ngomong jujur, I'm lucky. I'm blessing. Dan secara sains dikatakan gini, rumus sukses itu apa sih? Bejo. Tenan gue. Keberuntungan. Ada sebuah penelitian Bapak Ibu. 1.000 orang dikumpulkan dari berbagai macam latar belakang. Cantik, putih, tinggi, dari keluarga kaya, dari ras ini, dari suku ini, yang agamanya ini, agamanya itu, yang punya skill ini, punya skill itu, semuanya itu dikumpulkan. Orang-orang ini diberi beberapa tugas. Ada yang mendaftar kerja, berjualan,
interview ini, itu, dan beberapa list yang udah disiapkan. Nanti akan dihitung berapa yang sukses dan berapa yang menyelesaikannya sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Misal, disuruh menjual barang, disuruh interview kerja, nanti siapa yang diterima, faktornya apa saja, pengaruhnya itu kayak gimana, semuanya itu ditulis, semuanya diteliti. Tujuan penelitian ini itu untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kesuksesan seorang itu apa. Apakah karena usaha, kerja keras, karena skill, karena ras, karena doa, karena apa? Hasil dari penelitiannya, 20% orang itu sukses atau dinyatakan berhasil, dan 80% dinyatakan gagal. 20% berhasil, 80% gagal. Faktor apa yang mempengaruhi hal tersebut? Kan itu yang jadi pertanyaan. Kan itu tujuan penelitian ini ada. 20% yang berhasil, di breakdown, diteliti gitu, dilihat, dibaca, kesimpulannya itu tidak ada. Tidak ada faktor yang mempengaruhi kesuksesan. Hasilnya adalah random. 20% orang ini itu random. Dan itulah yang kita sebut sebagai luck, keberuntungan, takdir, apapun itu. Sebuah faktor yang tidak bisa diprediksi, unpredictable, keberuntungan. 1000 orang ini melakukan sesuai instruksi loh, tapi hasil yang didapat berbeda-beda. Yang dilakukan sama, tapi hasilnya berbeda-beda. Kenapa bisa berbeda ya? Karena ada itu tadi faktor luck, faktor keberuntungan. Penjelasannya gini, kok bisa? Katakanlah kita disuruh berjualan, harusnya kan yang menjual paling banyak kan yang punya skill ya, yang persuasif, yang menarik, ganteng, putih, tinggi, cantik. Tapi pada kenyataannya tidak selalu seperti itu. Tidak selalu seperti itu. Halo nih. Baik. Halo mula. Selawe. Jalur lagi rong boleh ibu. Ya aku pikuran ya. Aku sih. Terkadang ada bapak-bapak yang nggak punya skill jualan, cuma diem doang gitu. Tapi ada orang yang iba. Kebetulan ada orang yang kasihan, diborong semua dagangannya. Ada orang difabel yang jualan. Ada orang yang lihat, ada yang iba kasihan. Wah, ditelepon rekan muslim. Enggak ya. Dibeli, diborong dagangannya. Terkadang itu nggak cuma soal skill dan paras. Ada faktor-faktor lain yang tidak bisa kita prediksi. Yaitu yang namanya keberuntungan. Kalau gitu kita tinggal nunggu keberuntungan datang aja dong. Oh, kita nggak usah kerja, kita nggak usah berusaha. Ya nggak seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita nggak berusaha, kita nggak ngelakuin apapun, kita nyampe yang 80% aja enggak loh. Apalagi yang 20 coba. Yang 80 aja itu enggak. Kalau kita cuma menunggu keberuntungan doang, nggak nyiapin apa-apa, kalau keberuntungan itu lewat, ya cuma lewat doang, nggak terjadi apa-apa. Orang kita nggak punya apa-apa, kita nggak nyiapin apa-apa, kita nggak punya skill, kita nggak pernah berusaha, ya lewat doang keberuntungannya. Makanya harus ada keberuntungan plus usaha. They discovered that the natural world could be deeply, profoundly unpredictable. It would be very hard to predict, for example, with a computer. You could have the simplest equations you can think of. Then you can never know the starting point accurately enough. We don't know anything perfectly in nature. You cannot control everything strange. Tidak ada jaminan atau formulasi yang tepat untuk mencapai sebuah kesuksesan. Suka nggak suka, mau nggak mau ya itu. Kalau kalian nggak bertemu dengan faktor keberuntungan, kalian juga segitu-gitu aja gitu. Tapi kita bisa meningkatkan peluang untuk mendapatkan kesuksesan. Dan balik lagi, kesuksesan di sini tuh kan beda-beda tiap orang ya. Definisi sukses kamu dengan definisi sukses orang lain itu beda. Jadi silahkan bikin indikator sendiri. All we might need to do is remember how to, or learn how to harness it at best to in a more modern context maybe. By actively altering your biology,
to first opening up your perception to opportunities, to second, listening to your intuition, to third, adopting a positive outlook on life, and to finally maximizing your resilience. You will create your own luck. Tapi intinya untuk mencapai titik tersebut, itu kan ada persentase berapa yang harus kita keluarkan untuk mencapai titik tersebut. Ada faktor internal yang bisa kita atur. Misal, orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan, peluangnya pasti akan lebih besar orang yang berpendidikan. Tapi kan banyak orang yang di DO tapi sukses. Ya, tapi berapa banyak? Persentasenya itu berapa? Jangan membuat confirmation bias. Kalau ada 1000 orang yang di DO terus yang berhasil cuma 1, berarti ya lebih banyak yang nggak berhasil. Kan seperti itu. Memperbesar peluang loh ya, bukan jaminan sukses. Orang yang berjuang sekuat tenaga dengan orang yang berjuang biasa-biasa saja, ini kan memiliki peluang kesuksesan yang sama. Tapi persentasenya kan berbeda. Nah, yang jadi pertanyaan, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah? Kita harus berjuang 100%. Wrong. Scientifically say, kalau kamu mau usaha 85% aja. Kamu mentally ngomong, aku berusaha 85%. Jangan 100. Apa? Karena kemudian butuh relaksasi, butuh santai, butuh ada losing strain. Itu statistically memang justru lebih produktif dibandingkan yang strain 100%. Belajar 4 jam itu lebih efektif daripada belajar 8 jam atau seharian penuh. Berusaha sebanyak 70-85% dari kapasitas kemampuan itu berpeluang sukses lebih tinggi. Ingat, ini bukan jaminan, tapi peluang. Peluangnya itu lebih tinggi. Waktu tambahan itu nggak ngasih nilai yang lebih baik, tapi malah memberikan beban yang berlebih. Belajar yang efektif itu 4 jam, nggak seharian penuh gitu. Senin matematika, fisika, biologi, terus plus ulangan. Stres anaknya, stres. Pintar nggak, stres iya gitu. Tapi banyak yang berhasil tuh berapa banyaknya? Lihatlah keseluruhan. Lihatnya tuh secara komprehensif gitu loh. Dari sebegitu banyaknya, berapa yang berhasil? All built for peak performance. It comes as a fundamental part of being human. And what I mean by that is getting our biology to work for us rather than against us. Fantastic mindset to run the endurance race of life, and it is follow the 85% rule. Kenapa angka tersebut optimal? Karena itu adalah kombinasi dari usaha dan efisiensi energi. Kita butuh fokus. Kita ngasih yang terbaik, tapi tanpa harus membebani diri kita. Kita menghindari burnout, kita menghindari stres. Kita jangan terlalu tergesa-gesa, siapkan secara matang. Kalau kita membawa bibitnya langsung, ini hajar, pokoknya all in. Kerja keras, sampai titik darah penghabisan. Kalau kita gagal, kita bisa stres. Karena nggak ada ruang lain untuk hal-hal yang kita lakukan. Kita kan perlu istirahat, kita perlu refreshing, perlu bersosialisasi gitu. Jangan tergesa-gesa, tapi juga jangan luput. Prioritaskan hal-hal yang benar-benar penting. Jangan memaksakan diri untuk terlihat sibuk. Gunakan sisa energimu untuk hal-hal yang lain. Jangan dihabiskan pada satu tempat. Pernah dengar frasa ini nggak? Cari idemu dalam 3 hari, lakukan idemu dalam 3 minggu, biasakan dirimu dalam 3 bulan, dan kamu akan mendapatkan skill setelah 3 tahun. Jangan tergesa-gesa. Semua itu ada waktunya. いいか、人には必ず出番ってものがあるんだ。焦らず待て。お前にもおのずとやってくる。その出番ってやつがな。Parameter kesuksesan orang-orang itu berbeda. Yang bisa lakukan cuma mempersiapkan diri dan meningkatkan peluang. Meskipun kita mereplikasi yang dilakukan orang lain sama persis, hasilnya belum tentu sama. Meskipun metodenya kita tiru sama persis, hasil akhirnya belum tentu sama. Yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan peluang dan melakukannya seoptimal mungkin.
Bukan sekeras mungkin, tapi seoptimal mungkin. Memperlebar peluang, memperbesar persentase, dan mempersiapkan diri. Ketika kita udah siap, faktor keberuntungan datang, bertemu dengan skill, dengan usaha, dengan persiapan diri, kesuksesan bisa muncul. Jika kalian bingung cara mengatur tingkat usaha itu berapa persen, gini aja. Pokoknya kalau kalian udah bingung, kalian udah jenuh, badan kalian udah capek, udah mulai mual, kalian istirahat. Cari kesibukan yang lain. Jangan dipaksakan daripada hasilnya buruk. Jangan pernah membuat keputusan dalam keadaan yang sedang emosional, karena hasilnya akan jauh dari kata optimal. Kalau kita sedang emosi, kita rehat dulu, istirahat dulu. Cari refreshing. Setelah kita tenang, baru kita bisa memutuskan apa yang ingin kita lakukan. Jangan sampai kita memberikan masalah untuk orang lain hanya karena hal yang kita inginkan nggak tercapai, hanya karena apa yang kita mau nggak sesuai harapan. Kasih ruang dirimu untuk gagal nggak masalah. 70-85 udah cukup, itu yang paling optimal, itu yang paling bagus. Jangan pernah merasa bersalah karena memberikan sedikit usaha, karena itu artinya bukan menyerah. Itu berarti kamu cerdas dalam mengatur energi untuk mendapatkan hasil yang paling maksimal.